Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Oktavia Safitri dengan NIM 20324038. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi norma dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Materi ini penting dalam konsep dasar PPKN. Apa kalian tahu fungsi norma sosial itu? Nah, jadi menurut Seymour menjelaskan, jika norma sosial di masyarakat itu memiliki beberapa fungsi yang begitu krusial. Norma sosial berfungsi sebagai pedoman hidup bagi individu dan masyarakat dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Norma ini penting karena mengatur perilaku anggota masyarakat, sehingga ketika dilanggar akan ada sanksi dengan tingkatan yang berbeda yang bertujuan menjaga ketertiban sosial. Fungsi norma secara khusus yang meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum sebagai berikut. Pertama itu ada fungsi norma agama. Norma agama juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. A. Fungsi edukatif. Agama mengajarkan perilaku baik dan benar serta melarang yang salah agar seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. B. Sebagai fungsi penyelamat, agama memberikan keyakinan keselamatan di dunia dan di akhirat bagi yang beriman dan menjalankan ajarannya. C. Fungsi perdamaian. Agama membantu seseorang merasa damai dalam hati dan hubungan dengan sesama, serta Tuhan, terutama setelah bertobat. D. Fungsi sublimatif. Agama mensucikan segala usaha yang dilakukan dengan niat tulus sesuai norma agama sehingga bernilai ibadah. E. Sebagai fungsi kontrol sosial. Agama menumbuhkan kepekaan terhadap masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan dan mendorong menentang kebatilan. F. Fungsi pemupuk solidaritas. Agama memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar umat untuk kehidupan masyarakat yang harmonis. G. Fungsi pembaharuan. Agama dapat menjadi agen perubahan moral dan nilai mendorong hidup yang lebih baik secara pribadi dan sosial. H. Sebagai fungsi kreatif. Agama mendorong umat untuk bekerja kreatif dan produktif demi kebaikan diri sendiri. Yang kedua, ada fungsi norma kesusilaan. Norma kesusilaan juga memiliki beberapa fungsi. Adapun fungsi norma kesusilaan antara lain sebagai berikut. A. Menciptakan masyarakat yang harmonis. B. Sebagai instrumen pengendalian sosial maupun kontrol sosial. C. Senantiasa mampu menghargai atau peduli terhadap rasa kemanusiaan antar sesama. Selanjutnya ada fungsi norma kesopanan. Berlakunya norma kesopanan di lingkungan masyarakat tentunya ada fungsi tersendiri. Berikut beberapa fungsi norma kesopanan dalam masyarakat. Yang pertama, norma kesopanan berfungsi sebagai aturan untuk mengontrol perilaku agar sesuai dengan nilai kesopanan di masyarakat. B. Norma ini berfungsi menjadi pedoman dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar. C. Norma kesopanan berfungsi menjaga hubungan antar individu agar saling menghormati dan menghindari perselisihan. Yang D. Norma kesopanan berfungsi menciptakan suasana harmonis dan nyaman dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, yang terakhir itu ada fungsi norma hukum. Norma hukum sendiri itu memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama itu ada norma hukum berfungsi agar setiap orang atau masyarakat mempunyai pedoman baik dalam berperilaku. Dengan demikian diharapkan masyarakat tidak melakukan penyimpangan atau tindak kejahatan seperti pelanggaran hukum. B. Menindaklanjuti atau menghukum dan mengadili orang yang melakukan kejahatan atau penyimpangan. C. Menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Rasa aman di masyarakat tersebut akan tercipta apabila para pelaku kejahatan dan pelanggar hukum semakin sedikit.
B. Fungsi norma kenegaraan. Norma penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi pedoman perilaku warga negara dan penyelenggara pemerintahan. Norma mencakup hukum tertulis, moral, sosial, agama, dan politik yang menjadi landasan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bangsa, serta menuntun penyelenggaraan negara sesuai tujuan nasional UUD 1945. Fungsi norma kenegaraan sebagai berikut. Yang pertama, ada dasar pembentukan hukum dan kebijakan negara. Yang kedua, menjamin keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Yang ketiga, mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Empat, menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Yang terakhir, menciptakan stabilitas nasional dan mendukung pembangunan.